Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah di pagi hari ini di Sabtu weekend gitu ya, kita bisa berkumpul kembali. Insya Allah semuanya dalam kondisi yang terbaik. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sesi pagi ini. Kita akan belajar bareng gitu ya tentang sirah. Dan kita akan membahas tentang temanya itu tentang hangout ya, jadi hangout gitu. Nah, izin share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya. Kita akan membahas tentang ini gitu. Diambil dari Mumtaz jilid 8 di yang judulnya Merancang Peradaban Mulia. Secara khusus di halamannya itu ada di halaman 26 sampai dengan 27. Nah, kita awali dulu sesi hari ini, sesi belajar kita dengan basmalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah izinkan hari ini kita mendapatkan manfaat dari sesi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat senantiasa kita aturkan ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai gitu ya, izin seperti biasa menjelaskan dulu nih gitu, bahwa sesi belajar sirah ini insya Allah adalah sesi rutin yang diinisiasi oleh Esensi. Apa itu Esensi? Spirit Nabawiyah Community. Oke, sebentar. Spirit Nabawiyah Community. Apa itu Spirit Nabawiyah Community? Spirit Esensi itu adalah komunitas konsultan buku-buku Sigma Daya Insani. Nah, karenanya kita itu memakai referensi buku-buku dari Sigma gitu ya, yang berupaya untuk apa? Untuk menjadi jembatan solusi bagi pembentukan karakter keluarga Muslim dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Esensi ini semua member Esensi itu punya dua, dalam tanda kutip ya, job desk gitu. Jadi punya dua peran utama yang semuanya itu ketika bergabung dengan Esensi ya ibaratnya sudah kayak tanda tangan gitu ya, tanda tangan untuk menyepakati menyepakati si dua job desk ini. Apa aja job desknya? Pertama itu adalah menghidupkan sirah, berupaya menghidupkan sirah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua itu mengajak orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, circle-circle yang ada di antara kita, itu untuk juga turut menghidupkan sirah bareng kita. Nah, untuk bisa menghidupkan sirah itu salah satu cara dasar awalnya gitu ya, itu adalah dengan ini belajar sirah ini gitu. Kita mempelajari lagi tentang sirah, kemudian kita mencoba menerapkannya itu di dalam keseharian kita. Jadi nggak hanya sekadar tahu gitu ya, nggak hanya sekadar tahu oh kejadiannya dulu itu seperti ini loh. Oh, waktu itu tuh Rasulullah begini loh gitu. Tidak hanya sekadar itu, tapi juga menarik pembelajaran atau istilah kerennya itu menarik insight apa yang sudah kita dapatkan gitu ya dari kisah itu, dihubungkan dengan masa saat ini nih gitu, dengan kejadian kita pada saat ini apa nih yang bisa diterapkan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu proses dari menghidupkan sirah. Teman-teman yang belum bergabung dengan Esensi boleh nanti silakan, mangga, kita sangat terbuka banget
untuk siapapun yang masuk gitu ya ke dalam komunitas ini, silakan bisa menghubungi admin atau menghubungi teman-teman Essentials gitu ya. Bisa juga ngepoin ya IG-nya Esensi kalau misalkan mau lebih sebelum gabung itu kayak mau lihat-lihat dulu gitu ya, ngapain aja sih di Esensi, silakan nanti bisa dikepoin di Instagramnya Esensi Official, di Facebook, bahkan juga di webnya. Maka silakan meluncur ke sana. Ya, itu ya sekilas tentang esensi. Di esensi kita nggak cuma akan belajar tentang Shiro aja, tapi kita juga belajar izin kalau dimakan. kita juga belajar tentang pengasuhan ala Rasulullah. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Hari ini kita membahasnya tentang bukan sekedar hangout. Itu maksudnya apa gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat anak-anak sekarang itu hangoutnya tuh kemana aja sih gitu. Hangout itu apa? Hangout itu nongkrong bareng. Nongkrong bareng gitu. Jadi kalau kalau di rumah disebutnya apa ya, kayak kongko-kongko gitu ya. Kemana aja sih mereka itu gitu. Nah, sebagai orang tua, kita perlu kan gitu. Kita perlu tahu kemana anak-anak ini pergi gitu. Nah, dan ternyata teman-teman ada kisah siroh gitu ya. Ada gini, Rasulullah itu dulu itu udah ngasih tahu gitu. Tentang apa? Tentang satu tempat yang bisa jadi hangoutnya anak-anak, bisa jadi pusat belajar, bertumbuh, dan berkomunitas. Itu Rasulullah udah ngasih tahu dari dulu gitu. Nah, sekarang inilah yang kemudian insya Allah akan kita bahas ke depannya. Oke, bismillah. Kita mulai dari sini. Jadi sebetulnya kebutuhan anak-anak ya, kebutuhan anak-anak itu butuh satu, dia akan butuh bersosialisasi. Dua, dia itu akan butuh belajar dari lingkungannya. Ini sudah pasti gitu. Jadi artinya apa? Artinya anak itu nggak akan cukup sama kita, sama orang tuanya itu nggak akan cukup gitu. Ketika kelekatan dengan kita itu udah usai, apalagi di fase-fase apa namanya menyusui ya. Kalau fase menyusui kan udah pasti butuhnya itu ibunya aja gitu ya. Pengen dekat sama ibunya, dekat sama bapaknya gitu. Tapi selepas itu dia butuh sosialisasi. Sosialisasinya itu ya ini ya bertahap gitu kan. Yang awalnya habis ibunya, terus ayahnya. Habis ayahnya kemudian ke saudara-saudaranya. Lalu tetangga. Nah, lalu meluas begitu. Jadi kebutuhan ini sudah apa istilahnya ya, kayak harga mati gitu. Sudah pasti anak-anak itu butuh ini. Nah, sehingga dari sini kita perlu tahu anak-anak kita saat ini sekarang itu suka ngabisin waktunya itu di mana gitu. Nah, ini jadi penting gitu. Nah, ternyata teman-teman kalau kita perhatikan gitu ya, ada 3 tempat favoritnya anak-anak saat ini. Pertama mall. Jadi meskipun ini sudah mulai berkurang, nggak seperti yang pada waktu masa sebelum pandemi itu kayaknya booming banget gitu ya anak-anak main ke mall. Kalau sekarang mah rasa-rasanya sudah agak berkurang gitu. Tapi masih ada yang suka nongkrong di mall, main-main di mall gitu. Kemudian yang kedua itu kafe. Nah, ini hal yang baru banget gitu. Jadi ini menarik ya. Kenapa? Karena gini, saya tuh kan tinggalnya di Krian. Krian ini kalau apa namanya kecamatan ya. Jadi kalau mau ke kota Sidoarjo itu mah masih kurang lebih sekitar 1 jaman gitu. Jadi bisa dikatakan ini tuh kayak masih pelosok ya, separuh desa lah ya daerah Krian ini. Nah, kapan hari itu ceritanya saya mah nyeblak gitu ya. Ya beli seblak gitu di satu tempat gitu ya di sekitar sini gitu kan.
Nah, itu sama si Bun itu tuh umurnya udah 11 tahun gitu. Nah, kita ngobrol gitu kan di situ. Nggak lama dari itu kemudian datang loh serombongan anak-anak. Dan ini emang beneran anak-anak. Anak-anak yang umurnya teman-teman tahu berapa? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Mereka tuh naik sepeda dari rumahnya menuju ke tempat ke warung jualan sebelahnya ini gitu ya. Nah, cuma kalau di sini kan masih istilahnya masih warung gitu ya, masih belum kafe gitu. Nah, di situ mereka ngapain? Mereka ya ini belanja seblak. Mereka nongkrong di situ. Ada itu bertujuh atau berdelapan anak gitu. Anak yang kecil itu ya paling kalau setingkat SD mah kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 lah. Tanpa orang tuanya. Bayangin gitu. Kalau dulu kita kayaknya nggak nyampe lah ya bisa istilahnya tuh jajan sendiri gitu. Dan itu malam loh, malam itu. Anak sekecil itu gitu. Nah, ini fenomenanya yang memang lagi ini banget ya, lagi kelihatan banget gitu anak-anak itu ternyata menghabiskan waktunya tuh di kafe gitu. Dan ini tanpa ada pendampingan orang tua. Dan bukan lagi anak-anak, kalau yang ke mall ini kan rata-rata anak-anak apa namanya, ya sudah jadi pemuda-pemudi lah ya, anak-anak remaja gitu. Yang segini bahkan anak SD itu sudah ada gitu. Nah kemudian yang lebih parahnya lagi, medsos. Mereka suka ngabisin waktu main di media sosial. Ada istilahnya apa sih kalau sekarang tuh mabar itu ya, main bareng ya. Jadi anak-anak ini ngumpul ceritanya, ngumpul secara fisiknya, ngumpul secara fisik ada di rumahnya siapa gitu kan. Di situ ternyata mereka mabar, main game. Dalam satu ruangan itu, setiap anak megang HP, kemudian mereka main game bareng-bareng gitu ya di HP-nya masing-masing. Nah, kemudian mereka saling terhubungnya dengan chat yang di gamenya itu gitu. Ini luar biasa banget. Berbeda sama zaman dulu ketika kita bersosialisasi, kita kemana? Main ke tetangga, main sama anaknya tetangga gitu kan. Kita datengin, terus kita ya apa istilahnya dolanan lah. Main goblok sodor, main lompat tali, main apa lagi tuh? Angklung, terus apa lagi lah itu ya, mainan-mainan tradisional itu. Zaman sekarang udah hampir nggak ada itu, hampir punah. Itu malah diperkenalkannya itu di sekolah-sekolah mainan-mainan tradisional. Nah, teman-teman kita perlu tahu ini gitu. Nah, di luar 3 tempat ini itu juga pasti ada, masih ada lagi tapi kita ya di sini aku nggak jembrengin ya karena terlalu banyak banget. Nah, tapi artinya apa? Artinya kita sebagai orang tua itu perlu tahu anak-anak kita itu menghabiskan waktunya itu di mana gitu. Karena ingat mendidik satu orang anak itu butuh orang sekampung. Nah, artinya apa? Butuh lingkungan. Lingkungan yang sama. Kalau kita sadar anak-anak kita itu sukanya ada di mana, ya mudah-mudahan untuk penanganannya, untuk pengalihannya itu bisa jauh bisa apa namanya jauh lebih berhasil gitu. Nah, berbeda ketika pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat teman-teman yang sudah punya buku Mumtaz, boleh dibuka ya buku Mumtaznya yang jilid 8, boleh langsung dibuka di halaman 26. Jadi sebelumnya itu ya, ini kan masa ketika setelah hijrah gitu kan. Jadi pada waktu itu di Mekah itu
penindasan kaum Quraisy, perlawanan kaum Quraisy itu sangat-sangat ini banget, sangat-sangat kejam banget gitu. Jadi kaum muslim itu banyak banget disiksa, kemudian di inilah benar-benar ditentang gitu ya untuk masuk ke agama Islam, ke agama yang tauhid ini gitu. Nah, dari situ kemudian turunlah perintah hijrah dari Allah kan ya. Diminta Rasulullah dan kaum muslimin itu diminta hijrah. Nah, hijrahnya itu ke Madinah pada akhirnya gitu kan. Nah, ketika hijrah ke Madinah, di Madinah itu kan mereka kaum muslimin ini tidak membawa apa-apa gitu kan. Tidak membawa apa-apa. Jadi harta bahkan keluarga yang masih apa namanya masih menyembah berhala pun juga ditinggalkan gitu. Ya intinya mereka hanya membawa ini aja, membawa badan, membawa semangat gitu. Nah, mereka berangkat, kemudian jadi ketika ada di Madinah pada waktu itu di Yasrib ya namanya kota Yasrib itu. Ketika ada di Yasrib itu kondisinya sedang kondisinya itu memang beneran lagi nggak punya apa-apa gitu. Nah, karena itulah kemudian sama Rasulullah itu kaum muhajirin. Nah, ini kan yang pindah itu namanya muhajirin dan dinamakan kaum muhajirin. Kemudian kalau yang tinggal di mana namanya di Madinah di Yasrib itu disebutnya itu kaum Ansor gitu. Nah, dipersaudarakan sama Rasulullah. Jadi kaum muhajirin itu dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Nah, ketika dipersaudarakan itu kan harapannya itu kaum muhajirin itu bisa terbantu gitu ya, bisa terbantu secara ekonomi, kemudian ini apa namanya ya kekuatannya itu bisa inilah bisa minimal menghidupi dirinya sendiri gitu. Kemudian yang pertama kali juga setelah di masa hijrah itu ya, begitu hijrah yang pertama kali dibentuk sama Rasulullah itu juga ini nih masjid Apa? Masjid Nabawi ini yang pertama kali di ini Cara bersihnya dibangun. Bang, salah. Nah, Masjid Nabawi ini yang kemudian apa namanya yang pertama kali dibangun gitu ya. Nah, di masjid ini semua aktivitas itu ada di sana gitu loh. Jadi nggak hanya apa ya, nggak hanya beribadahnya aja yang di sana. Nah, ini aku bacain dulu ya yang halaman 26-nya ini. Judulnya adalah Masjid Nabawi Pusat Peradaban. Hari itu di masjid, Rasulullah memimpin majelis ilmu yang dihadiri para sahabat. Ya, hati redaksinya. Rasulullah memimpin majelis ilmu yang dihadiri para sahabat. Artinya apa? Bukan untuk sholat aja, gitu. Kemudian 3 orang lelaki masuk. 2 orang diantaranya mereka ikut bergabung. 1 orang lagi memutuskan pergi lagi dan kemudian keluar dari masjid. Assalamualaikum, ucap 2 orang yang ikut bergabung bersama Rasulullah tadi itu. Jadi waktu itu Rasulullah sama para sahabat itu lagi duduk di masjid gitu ya, lagi mengadakan majelis ilmu. Artinya apa? Lagi mengajarkan sesuatu gitu kan, lagi belajar gitu di situ. Nah, lalu ada 2 orang yang datang. Kemudian kata jawab Rasulullah, waalaikumsalam, jawab Rasulullah dan para sahabat. Nah, orang pertama itu ngelihat dulu kan keadaan sekeliling. Setelah dilihat ada tempat yang kosong, dia langsung duduk di situ. Nah, orang yang kedua tadi yang mau ikut bergabung itu dia agak-agak malu-malu, dia memilih untuk duduk di bagian belakang. Itu ini mirip ya kalau misalkan kita dapat apa namanya kita datang ke suatu majelis ilmu, coba sambil diingat-ingat gitu, kita ini adalah tipe orang yang begitu ngelihat shop depan itu ada yang kosong terus kita langsung menempati, atau kita memilih tempat yang paling belakang gitu. Nah, ternyata ada di waktu itu seperti ada gitu.
Nah, kemudian setelah pertemuan di majelis ilmu itu, sebagian besar peserta majelis itu pulang. Tersisa ada beberapa sahabat bersama Rasulullah. Terus mereka pun berbincang-bincang. Nah, Rasulullah lalu memulai obrolan. Tahukah kalian tentang kabar 3 orang tadi? 3 orang tadi ya, yang 2 orang memutuskan untuk bergabung, yang 1 orangnya memutuskan untuk pergi. Para sahabat yang ditanya itu menggeleng-gelengkan kepala gitu, tidak bisa menjawab. Nah, Rasulullah kemudian menatap wajah para sahabat satu persatu. Rasulullah lalu melanjutkan perkataannya. Orang yang pertama itu telah mendekat kepada Allah. Allah pun mendekatkannya kepadanya. Jadi yang 3 orang tadi, yang pertama itu begitu masuk, dia langsung ngecek mana tempat yang kosong, saf yang kosong, kemudian dia langsung isi. Itu kata Rasulullah itu adalah orang yang mendekat sama Allah. Gitu. Dan kemudian Allah lebih mendekat lagi. Lalu yang kedua, orang yang kedua tadi, dia telah bersikap malu-malu. Allah pun malu-malu kepadanya. Masuk, tapi kemudian memilih duduk di belakang, malu-malu. Ya, maka Allah juga malu-malu gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga yang dia memutuskan untuk pergi lagi, dia telah menjauh dari Allah. Allah pun menjauh darinya. Nah, kemudian teman-teman, lanjutannya ya dari kisahnya itu, setelah hijrah ke Madinah, masjid itu tidak hanya menjadi tempat untuk sholat berjamaah muslimin. Masjid juga menjadi majelis ilmu Rasulullah yang dikelilingi oleh para sahabat. Nah, dalam majelis ilmu ini, Rasulullah itu menyampaikan ajaran Islam serta berbagai urusan. Termasuk apa? Termasuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari majelis ilmu inilah kemudian Rasulullah membentuk masyarakat muslim yang beradab dan berakhlak karimah. Oke, mulai kebayang ya. Jadi selain itu, masjid juga menjadi tempat musyawarah Rasulullah dan para sahabatnya. Masjid menjadi tempat penyelesaian masalah-masalah pribadi dan umat Islam. Itu teman-teman. Jadi pada waktu itu, masjid itu tidak hanya sekadar sebagai tempat sholat aja. Tapi di situ emang ada pusat kegiatan belajar, ada majelis ilmunya, gitu. Di situ juga ada nih diskusi, kemudian ada juga bermusyawarahnya untuk mencapai mufakat. Bahkan di masjid itu juga ada keputusan-keputusan penting yang kemudian dihasilkan. Para sahabat itu sangat senang banget ketika ada berada di masjid, berkumpul untuk majelis ilmunya, itu sangat senang banget gitu. Jadi kalau misalkan nih pekerjaannya itu sudah selesai gitu ya, sudah usai, mereka akan condongnya tuh apa istilahnya, nongkrong bareng gitu ya, hangoutnya itu di masjid gitu. Karena di situ nggak cuman itu tadi, nggak hanya sekedar sholat gitu. Ini yang kemudian Rasulullah itu iniin ya. Ini yang kemudian Rasulullah itu kembangkan di masjid-masjid yang lainnya juga gitu. Tapi utamanya itu waktu di awal-awal ya di sini nih, di Masjid Nabawi ini. Semuanya itu ada di sini gitu. Ya. Di sini maka kita jadi menemukan bahwa tempat hangout yang nyaman banget, yang enak banget, yang sangat direkomendasikan untuk anak-anak kita itu ya adalah di masjid. Perlu kita bangun masjid pada saat ini itu mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan. Jadiin masjid sebagai tempat hangoutnya anak-anak. Masjid yang nggak kalah menarik dengan mall. Masjid yang nggak kalah menarik dengan kafe-kafe. Masjid yang juga bahkan nggak kalah menarik dengan media sosial. Coba di media sosial itu yang dicari apa?
informasi, dan kemudian sama apa? Interaksi. Antara informasi dan interaksi, mana yang sebetulnya lebih dominan kita nikmati ketika di media sosial? Pasti interaksi. Kita senang kalau misalnya postingan kita, konten-konten kita gitu ya, itu ada yang merespon. Kemudian kita saling berbalas chat di media sosial. Entah itu DM, entah itu apa gitu ya. Entah itu di chat Facebook gitu. Kita senang kalau itu berbalas. Ada interaksi. Nah, sekarang bayangin kalau misalkan di masjid kita, di masjid-masjid yang sekitar ini, interaksinya itu jauh lebih menarik ketimbang interaksi yang ada di media sosial. Kan interaksinya secara langsung, offline. Otomatis akan terasa lebih dapat banget gitu ya feel-nya gitu. Nah, itu tuh yang perlu kita kita bunyikan gitu. Nah, sehingga teman-teman gimana sih caranya gitu ya untuk membuat masjid itu jadi tempat ibadah yang ramah anak. Inilah yang kemudian challenge-nya kita itu ini gitu. Bikin masjid jadi tempat ibadah yang ramah anak. Supaya apa? Supaya dalam masjid itu memang anak-anak itu belajar sesuatu. Mereka juga mendapatkan ilmu. Mereka bisa belajar cara berdiskusi. Mereka bisa mengambil keputusan penting bersama. Supaya itu gitu. Dan ini PR bersama kita. Nah, maka apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan untuk di tempat ibadah untuk menarik anak-anak itu gitu. Kita bisa nih bikin kelas kreatif, apapun itu ya misalnya. Apa ya, misalnya bikin kelas public speaking untuk berdakwah gitu misalnya ya, atau public speaking untuk konten apa gitu misalnya, atau bikin apa ya, kelas read aloud gitu ya, kelas berkisah, nah itu juga bisa, kelas-kelas kreatif yang disukai oleh anak-anak pada saat ini gitu. Kemudian kita juga bisa bikin kajian anak, kajian Quran dan Sirah Nabawiyah yang semuanya itu bahasanya adalah bahasa untuk anak-anak, menarik hati anak-anak. Apa namanya, nge-review Qurannya itu ya dengan POV-nya anak-anak gitu, POV-nya atau POV-nya anak-anak gitu. Kemudian kajian sirahnya itu juga kajian sirahnya anak-anak gitu. Bisa gitu. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menghubungkan anak-anak dalam keorganisasian yang kecil-kecil itu ya gitu. Ini semua bisa dilakukan di masjid. Dan ini loh yang kita perlu apa namanya, perlu gaungkan kembali gitu. Agar apa? Agar masjid menjadi pusat peradaban itu jadi bangkit kembali gitu. Nah, terus gimana caranya ngajakin anak gitu ya? Ngajakin anak biar mau engkotnya itu di masjid, biar senang gitu berada di masjid itu. Yang pertama, kita bisa ngajak dan kenalin dengan sosialisasi yang positif gitu ya. Artinya kita tidak menggunakan kata harus gitu ke anak-anak. Kita nggak ngajaknya itu tidak dalam konteks yang bentak-bentak dengan bahasa yang kasar, enggak. Tapi memang dengan sosialisasi yang positif. Hayuk ke masjid. Mungkin ada apa, pas ada agenda apa, yuk ini ke masjid. Ada ini apa, yuk ke masjid gitu. Libatin mereka dalam kegiatan-kegiatan seru yang ada di masjid. Nah, kemudian kasih contoh nyata. Kasih contoh nyata. Artinya apa? Artinya kitanya itu juga perlu sering ke masjid. Jadi ada aktivitas-aktivitas apapun di masjid, sebisa mungkin kitanya ikut dan itu dilihat oleh anak.
Nah, kemudian kita juga bisa nyeritain kisah-kisah para sahabat yang menjadikan tempat ibadahnya itu sebagai pusat aktivitas gitu. Kan ada banyak ya kisah-kisah para sahabat itu yang emang interaksi-interaksi pusat aktivitasnya itu ada di masjid. Gitu. Itu bisa kita ceritain ke anak-anak. Nah, dengan begini harapannya apa? Harapannya anak-anak tuh jadi ngerasa, ya emang enak, ada di masjid itu enak, gitu, nyaman. Mereka nggak cuma bisa main, ya. Jadi di masjid itu kayak tempat main, iya, tempat berkegiatan sosial, iya, tempat belajar, iya, tempat apa lagi tuh, ya, tempat berdebat bahkan, ya, itu juga, iya, semuanya ada di situ. Nah, ini kalau misalkan kita nggak ngenalin ke anak-anak, kalau misalkan kita hanya ngenalinnya itu, misalnya apa waktunya sholat gitu, apalagi kalau anak-anak cowok gitu ya, waktunya sholat, udah ini ayo sholat di masjid, jamaah gitu. Laki-laki mah wajib jamaah misalnya. Nggak hanya sekedar itu, kalau hanya sekedar itu dia akan melihat masjid itu sebagai sesuatu yang apa namanya ya, religius banget dan cuman bisa untuk beribadah, beribadah dalam tanda kutip beribadah dalam ini ya, melakukan ibadah-ibadah pribadi itu loh. Nah, sementara untuk interaksi, untuk belajarnya, untuk ngambil ilmunya itu tuh tidak dianggap sebagai satu aktivitas beribadah. Padahal kan kita kalau belajar itu sebetulnya ini masuk dalam kategori beribadah. Belajar, menjalin ukhuwah itu kan berarti apa? Silaturahim, artinya interaksi, ya kan? Nah, itu tuh bagian dari ibadah gitu. Nah, itu tuh yang kemudian perlu kita ini ke anak-anak. Itu yang kemudian perlu kita kenalin ke anak-anak. Nah, tapi, nah ini ada tapinya nih. Tapi gimana dong kalau misalnya ternyata masjid di sekitar kita, masjid yang ada di kompleks perumahan kita, itu adalah masjid yang belum ramah anak. Gimana dong? Apa yang bisa kita lakuin? Nah, teman-teman, ketika kita itu dalam lingkungan apapun gitu ya, kita bisa mewarnai dan kita juga bisa diwarnai gitu. Maka ketika belum tersedia, belum tersupport gitu ya, belum ada, maka bisa jadi ini adalah panggilan untuk kita untuk mewarnainya si masjidnya itu agar bisa jadi ramah anak. Jadi gimana kalau misalkan masjidnya itu belum ramah anak, maka kitalah yang berinisiatif untuk menciptakan program untuk anak-anak di masjid. Ya, kita yang berinisiatif. Bikin program anak-anak untuk di masjid itu. Minimal misalnya ya, dimulai dari hal yang ini dulu deh yang paling memungkinkan gitu untuk kita kerjain. Misalnya apa, pojok baca buku siroh gitu misalnya untuk di masjid. Ya udah itu dulu. Jadi di masjid itu nggak hanya ada Quran-Quran atau apa kitab-kitab dulu atau tafsir gitu, tidak hanya itu yang tersedia oleh anak-anak, tapi juga buku-buku sirahnya ada gitu. Atau buku-buku apa namanya, buku-buku cerita yang menggambarkan yang isinya itu tentang tauhid gitu. Boleh, itu dulu tuh yang kita upayakan gitu. Nah, kemudian baru tuh nanti kita bisa bikin ya program, ragam program anak kan ada banyak ya. Nah, itu tuh bisa. Dan itu mulainya tuh dari kita yang ngusulin gitu. Lalu ini ciptakan ruang khusus anak gitu. Jadi kalau
yang di mana namanya Masjid Nabawi ini, ada masjid ketika kotak. Gitu. Kemudian di sebelahnya itu ada tempat untuk belajar, gitu. Dibangun kayak ya tempat yang memang dialokasikan untuk belajar. Kemudian yang di sisi sebelahnya lagi itu ada tempat tinggalnya Rasulullah. Nah, di masjid yang saat ini itu kita juga bisa seperti itu, gitu. Jadi ciptain ruang khusus anak, di mana yang anak-anak itu dia nanti akan ngumpul aja di situ, gitu. Ini juga kalau misalkan ada ruangan khusus anak ini, jadi tidak ini loh, tidak apa namanya, kalau apa kan kadang-kadang tuh yang bikin orang-orang itu dalam tanda kutip kurang suka ketika anak-anak itu bermain di masjid, itu kan masalah najis itu ya. Jadi biar nggak capek untuk ngurusin ini loh, membersihkan karpet, ruangan yang untuk sholat dan segala macamnya itu. Nah, kalau ada ruang khusus untuk anak, itu bisa terselesaikan gitu solusinya. Ya minimal ada pojok deh, pojokan ruang ini, pojokan ruang lah untuk anak-anak itu. Di mana anak-anak itu di sana bebas bereksplorasi, bebas berinteraksi. Nah, kemudian kita juga bisa mengedukasi pengurus dan jamaahnya. Edukasi. Ini loh, kenapa sih anak-anak itu penting banget punya program di masjid. Kenapa sih anak-anak ini penting banget untuk diarahkan dalam tanda kutip bermain di masjid. Iya, kalau sama anak-anak kan kerjanya main ya, maka kita ya mau nggak mau perlu mengatakan itu gitu. Ajak anak-anak main ke masjid. Kalau misalkan kita bilang ajak anak-anak untuk belajar di masjid, bisa jadi mereka udah langsung ilfil duluan gitu kan. Tapi kalau kita bilang ajak anak-anak untuk main di masjid, itu jadi buat anak-anak juga jadi semangat gitu ya. Oh ya, masjid itu tempat main. Nah, padahal tempat mainnya dalam tanda kutip tempat belajar. Gitu. Nah, ini perlu kesabaran ketika mengedukasi pengurus dan jamaah. Sabar, nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh juga gini ya, nggak boleh juga baperan, nggak boleh juga yang ih gimana sih udah dikasih tahu kok nggak paham-paham gitu misalnya. Nggak, kita nggak bisa begitu. Nanti malah tambah nggak paham-paham, nanti malah terjadi miskomunikasi. Nah, itu. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan komunitas. Oke, misalnya nih di masjidnya teh sudah ada nih ruang khusus anak, tapi untuk pengurusnya masih agak kesulitan kalau misalkan mau apa namanya ngelola agenda-agenda anak. Ya udah kolaborasi aja dengan komunitas yang ada di wilayah itu. Kan pasti ada ya komunitas-komunitasnya, mungkin komunitas apa ya yang konsen lah untuk mengurusin tumbuh kembangnya anak-anak gitu. Bisa komunitas literasi gitu. Termasuk esensi ini juga ya. Bisa bergabung bisa berkolaborasi dengan RP esensi gitu kalau ada di wilayahnya yang terdekat gitu. Nah, jadi bikin program-programnya itu nggak harus si pengurusnya yang jalan gitu, tapi bisa kolaborasi dengan komunitas. Nah, ini nih yang perlu kita usahain bareng-bareng gitu. Nah, maka teman-teman, lagi-lagi nih review yang bisa kita tarik ya untuk di sesi belajar hari ini. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat peradaban, tempat belajar dan tumbuhnya generasi yang berakhlak mulia. Kebayang dong ya, kalau misalnya anak-anak itu ngumpulnya di masjid, kemudian ketemunya itu sama program-program yang untuk anak-anak yang itu ngebawa ke karakter apa namanya ke karakter keluarga muslim, kan insya Allah mereka mah jadinya apa, jadi ini tadi, jadi generasi yang berakhlak mulia. Kan karena kalau di masjid, kita nggak boleh berkata-kata kasar.
nggak boleh gitu. Jadinya yang keluar apa? Lisannya tuh lisan-lisan yang baik. Nah, semakin sering anak-anak berinteraksi di masjid, maka dia itu akan terpapar oleh apa? Oleh niat-niat baik, oleh lisan-lisan yang baik, oleh aktivitas-aktivitas yang baik. Dan itu akan jadi nular gitu loh. Anak-anak jadi terinternalisasikan ke dalam dirinya itu tentang akhlak mulia. Maka apa? Ketika kita itu menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah buat anak-anak, kita ini bukan cuman ngebentuk tempat yang nyaman buat mereka, tapi ini tadi kita memang menanamkan karakter keluarga muslimnya itu sejak awal dan berkelompok gitu. Nggak cuman anak kita, tapi anak-anak tetangga kita juga gitu. Karakter keluarga muslim itu seperti apa? Jujur, amanah, terpercaya, berani, sederhana. Nah, karakter-karakter itu kita kenalinya itu sangat mungkin banget itu justru di masjid. Kalau di masjid itu kan apa ya? Orang itu mau kaya, mau miskin, semuanya itu terlihat sama kalau di hadapan Allah. Ketika kita masuk ke masjid, itu juga gitu, sama, sejajar gitu. Jadi bareng-bareng ya. Nah, maka dari situ kita jadi bisa nih ngepung anak-anak kita itu dengan apa? Cinta sama ilmu, cinta sama ibadah gitu. Dan kemudian dapat komunitas. Dapat komunitas yang saling ngingetin dalam apa? Dalam ketaatan pada Allah. Itu ya yang bisa disampaikan untuk sesi hari ini. Oke, aku izin share dulu. Boleh kalau ada yang mau ngasih tanggapan dulu atau ini mungkin ada yang nambahin atau mungkin ada pertanyaan. Yuk, mangga yuk. Aman? Oke, kalau aman, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tapi oke, ada Mbak Yanti, mangga Mbak Yanti. Mbak Yanti, mungkin ada yang mau disampaikan? Enggak, mah tadi salah pencet. Ya, insyaallah. Betul. Aman, mah aman. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup, boleh insight yang berkenan untuk mewakili satu orang aja apa yang didapat di sesi hari ini. Ya, mangga, siapa yang berkenan? Atau ini boleh? Oke, Jasuci, mangga dah. Masya Allah, ini pagi ini ya temanya luar biasa sekali gitu. Kayaknya rasanya emang betul gitu ya, jemaah Rasulullah itu luar biasa gitu. Jadi kayak jadi lihat kondisi sekarang gitu ya Mak ya gitu. Kita inginnya ya idealnya kan seperti tadi ya, kita mengarahkan anak-anak muda, kita sendiri gitu hangoutnya itu ya ke masjid gitu, karena pusat segala ini ya. Kalau zaman Rasulullah tuh di situ semua obrolannya di situ. Kalau sekarang kan kayaknya kebanyakan, bukan nggak ada gitu ya, kebanyakan masjid-masjid itu apa ya, bukanya pas waktu sholat, bahkan kadang dikunci, masjid pinggir jalan dikunci, ini biar biar nggak ada anjing lah atau
apa gitu yang masuk gitu kan. Terus kalau ada ngajak anak-anak gitu, ada anak ribut sedikit itu langsung, kalau nggak langsung ditegur, utin gitu kan orang tuanya, sehingga apa ya, jadi khawatir gitu. Dan anak-anak, bentar ya, anak-anak jadi apa namanya, apa sayang mana, nak gitu juga, mana Rasulullah juga senang sedekah loh. Ya, maaf ya, kepening minta baca buku. Jadi itu, jadi PR besar kita bersama sih ya, gitu, bagaimana biar memfungsikan masjid itu sebagaimana semestinya gitu, sehingga ramah dengan anak, kemudian bisa ya tadi jadi pusat pusat peradaban kayak gitu juga ya jatuhnya gitu, karena semua hal ya dari masjid itulah gitu, nggak cuma sekedar apa ya untuk ibadah saja. Kemudian ya mungkin ya dimulai dari kita sendiri gitu, gimana kita memahami, bisa jadi sih orang karena tidak menjalankan sebagaimana mestinya, bisa jadi karena memang ketidaktahuan gitu ya. Makanya kita perlu belajar, terutama ya kayak gini nih, belajar siro gitu kan. Jadi ngajakin mungkin yang lainnya untuk belajar siro juga, sehingga hal-hal yang ya salah satu hikmahnya belajar siro kan kayak gini ya, kita jadi tahu, kemudian bisa kita praktekin di kehidupan, yang sekarang gitu. Ini memang relate banget gitu apa yang terjadi di masa Rasulullah itu, ya sebenarnya bisa ulang kembali gitu ketika kita memahami gitu ya, memahami yang sebenarnya yang seharusnya seperti apa kayak gitu sih Mak. Jadi makin semangat nih untuk menyimak kajian-kajian sirah gitu, karena beda sih gitu kalau kalau baca sendiri gitu dengan dengar gitu dari orang lain gitu tuh rasanya beda gitu. Jadi meskipun sambil nyambi-nyambi nih tapi tetap dapat gitu, Masya Allah. Jazakillah khair ya Mak ya. Semoga dimudahkan terus bisa hadir. Amin, amin, amin. Mbak Yaki, Insya Allah. Iya, iya benar. Barakallahu fikum. Ya, oke, nuhun ya, Jah. Nah, iya benar banget itu tadi apa kata Jesuci bilang gitu ya, bahwa ternyata ya emang tantangan kita kan ini ya untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat yang ramah anak ya, bisa jadi tempat hangoutnya anak-anak lah, tempat yang asik gitu buat anak-anak berinteraksi gitu. Sekaligusnya sebagai closing statement gitu, pengen ngingetin gini deh ke teman-teman. Teman-teman, Allah itu kan Rob, kita kan biasa ya manggil ya Allah gitu, ya Rob gitu. Rob itu apa? Rob itu murabi. Murabi itu apa? Murabi itu pendidik, teman-teman. Ya kan? Allah itu adalah murabi, adalah pendidik. Dan Allah itu menjaga kita itu 24 jam. Nah, kita pasti sepakat lah tentang hal ini ya. Allah itu menjaga kita tuh 24 jam. Nggak capek, nggak bosen. Allah itu mendidik kita itu lewat apa? Lewat risalahnya, lewat Al-Quran, gitu kan? Nah, akses untuk ke Al-Quran itu bisa 24 jam. Di dalam Al-Quran ada kisah sirah, ada kisahnya Rasulullah, gitu. Dan itu kita tuh bisa mengaksesnya itu 24 jam sehari. Artinya apa? Artinya Allah itu siap nerima kita kapan aja. Cuman kitanya yang membatasi diri. Astagfirullahaladzim gitu. Contoh masjid ya. Masjid ini tadi yang tadi Suci juga cerita gitu. Masjidnya ini cuma dibuka itu pada waktu sholat doang. Selebihnya dikunci. Jadi dengan alasan supaya terjaga kesuciannya gitu ya. Padahal mah kalau najis juga bisa dibersihin, bisa disuciin gitu kan. Siapa? Kitanya yang membatasi gitu. Nah, maka punten ya, pintunya buka tutup. Nah, maka apa? Maka ini PR besar buat kita. Kalau misalnya ada nih di antara kita yang memang menjadi bagian dari pengurus masjid, ayo diubah.
ayo kita berkontribusi gitu. Ayo kita jadiin nih masjidnya itu sebagai tempat ya ramah anak, tempat hikmatnya anak-anak gitu. Kalau misalkan kita belum, maka ayo kita ini upayakan untuk bisa ke sana, hubungi masjidnya gitu. Kalau misalnya pasangan kita yang jadi pengurus masjid, maka ayo didorong-dorong, distinguish untuk bisa apa? Untuk bisa mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan. Kita sediain ruang-ruang pengasuhan, ruang-ruang pengajaran, ruang-ruang pendidikan ke anak-anak. Jadiin anak-anak itu jadi senang gitu ya berkunjung dan stay di masjid. Jadiin orang-orang tuh bebas mengakses ilmunya Allah itu lewat fasilitas masjid. Ya, itu sekaligus sebagai penutup. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi belajar pekan depan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup sesi hari ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Allah.